Sugeng rawuh paring seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur, rawuh di sini Bapak Kasdam 5 Brawijaya, juga yang mewakili Pak Kapolda dan yang mewakili Ibu Kajati. Terima kasih rawuhnya. Seluruh jajaran instansi vertikal, rawuh di sini Bapak Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, pimpinan Bea Cukai Jawa Timur, juga pimpinan BPS Jawa Timur, Deputi OJK Jawa Timur, dan seluruh instansi vertikal lainnya. Mohon maaf jika tidak tersebut. Juga yang kita hormati seluruh bupati wali kota yang rawuh. Titik kedaulatan pangan, tidak sekedar ketahanan pangan. Kita harus menyiapkan kedaulatan pangan, dan kewenangan para kepala daerah, bupati, wali kota kuat sekali untuk bisa memanage bagaimana kedaulatan pangan bisa kita wujudkan di Provinsi Jawa Timur. Seluruh ibu-ibu PKK, terutama pemenang Cipta Lomba Pangan, jadi resep-resep terbaru. Ada pepatah bahasa Arab, ini ada Kiai Salwa Bondowoso punya Indonesia. Al-hubbu min sudur, cinta itu dimulai dari perut. Kapan makanannya enak, bapak-bapak tidak akan mudah-mudah ke lain hati. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang sudah terlanjur masa apapun rasanya jadi aneh, hari ini ada GoFood, gampang dipesan. Apalagi kalau Pak Eri, waduh, dari dulu ibu sudah PNS, sudah tidak sempat masak. Tidak berarti cari lagi yang pintar masak, tidak. Tetapi bahwa ada pepatah bahasa Arab seperti itu. Cinta itu dimulai dari perut, artinya makanan yang nikmat. Dan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK, perasaan saya dari tahun ke tahun juara satunya selalu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gunung Agung. Jadi sudah bisa menjadi mentor, Bu. Seluruh Bapak Ibu sekalian yang menerima penghargaan tadi, terima kasih seluruh peran sertanya. Dan kawan-kawan saya dari OPD Pemprov Jawa Timur, juga tim dari Kementerian Pertanian, Bapak Ibu semua yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, mestinya tanggal 16 kemarin Hari Pangan Dunia, kita bisa menyelenggarakan pada hari ini. Dan tentu harapan kita adalah pesan Hari Pangan Sedunia ke-42 yang mengajak kepada kita semua, leave no one behind, for a better production, better nutrition, better environment, and better life. Saya rasa ini yang harus kita underline bersama untuk membangun better production. Pak Kepala BPS, Pak Dadang, suka mengupdate luasan lahan kita, suka update kapan harusnya ditanam, suka update kalau selesai menanam segera ditanam kembali. Peta itu mudah-mudahan makin mudah diakses, makin mudah kita mengimplementasikannya. Prediksi BPS, insya Allah tahun ini Jawa Timur tetap tertinggi, tetapi tidak setinggi 2020-2021, karena ada area-area yang kemudian dikonversi dengan penanaman yang lain, sehingga produksi padi kita tahun ini insya Allah tetap tertinggi di antara provinsi lain, tetapi memang tidak setinggi 2021 dan 2020. Bagi saya tidak ada kata terlambat jika para bupati masih menanam kembali. Pak Wali Kota ini, Wali Kota Surabaya, punya area yang per hektarnya bisa 14 ton padi di Surabaya. Jadi kalau tadi ada Wali Kota Surabaya itu
kalau beras untuk mensuplai kebutuhan warga Kota Surabaya pasti akan butuh beras dari kabupaten-kabupaten yang lain. Satu, better production. Kemudian kedua, better nutrition. Para bupati, wali kota, dan ketua tim penggerak PKK, saya ingin menyampaikan pentingnya better nutrition untuk bisa kita jadikan referensi bagaimana penurunan stunting. Oleh karena itu, jika ada di sini kepala BUMD, ada Dirut Bank Jatim, ada Dirut Bank UMKM, harapan saya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan menjadi bapak atau ibu asuh satu orang, minimal satu yang terindikasi stunting. Jadi Pak Arif, kalau di Jawa Timur ada daerah yang kepala daerahnya nggak mau disebut stunting. Bunda, ini bukan stunting, Bunda, indikasi stunting. Saya bilang wes pokoknya ini dasar itu asas GBI. Kalau pakai dasar itu karena ini dipotret dunia, bukan hanya dipotret BPS, bukan hanya dipotret Kemenkes, tapi dipotret dunia. Bagaimana bersama-sama kita menurunkan stunting sesuai target Pak Presiden 14% tahun 2024. Beberapa daerah sudah di bawah 10, termasuk Surabaya, Kota Malang itu sudah di bawah 10. Tapi ada juga yang masih tinggi. Rata-rata provinsi sudah di bawah nasional. Tapi bagaimana bersama-sama genjot 2024 di bawah 14%. Bagaimana kemudian kita menyiapkan better environment. Ini seringkali ada konflik of interest antara minat untuk dibangun industrialisasi dengan LSD. Lahan sawah yang dilindungi saya mohon dijaga para bupati wali kota. Ada yang merosot sekali. LSD ini harus dijaga supaya luasan lahan diikuti dengan produktivitas yang bisa makin ditingkatkan. Maka yang saya sebut tadi bukan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Jikalau hari ini dunia harus menghadapi 3 ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman krisis keuangan, kita bisa menjawab, kita bisa mengurai, kita bisa mendetailkan, detail. Kawan-kawan yang di Pemprov, saya seringkali berpesan, cek, detail. Bagi saya, seeing is believing. Saya lihat maka saya percaya. Seeing is believing. Ini menjadi penting. Jangan, oh ini bukan stunting Bunda, ini indikasi stunting. Ini kan harus cocok ini datanya. Kalau enggak nanti datanya Kemenkes, datanya Pak Dadang itu bisa dikonfrontir di bawah. Artinya mari kita bangun persepsi yang sama, intervensi yang sama. Insya Allah kita akan menemukan hasil seperti yang kita harapkan bersama. LSD, lahan sawah yang dilindungi, tolong jangan dikonversi ke industri. Cari area industri pada lahan-lahan yang memang idle. Maka baru kita bisa masuk pada better life, better production, better nutrition, better environment, and better life. Pada posisi seperti inilah Hari Pangan Sedunia ini akan membangun semangat kita, komitmen kita, ikhtiar kita, bagaimana Jawa Timur ini tetap bisa menjadi supplier parit hampir 80% logistik 16 provinsi Indonesia Timur kecuali Sulsel itu dari Jawa Timur. Saya paham suara hati para gamotan. Bu Viva katanya krisis pangan kita yang menjadi ujung tombak.
Betul, hari ini harga pupuk mahal. PR seperti ini, Pangapunten Pak Budi, saya ingin matur juga yang dari OJK. Berapa kali saya mengajar cocokan pikiran. Cocokan pikirannya begini. Kita ini tahu secara saintifik terdeteksi kalau kita menggunakan combine harvester itu, kita bisa memotong padi saat panen, itu kita bisa menambah. Kalau pakai combine harvester itu kita bisa mengurangi losses dari 9-11% menjadi 0, nah kalau sekarang ini saya bulatkan saja Pak Dadan, katakan kalau Jawa Timur produksinya 10 juta ton, 10 juta ton, kalau ditambah 10%, berarti kita 11 juta ton. Nasional 32 juta ton sekarang, itu data pakai Mentan hari ini. Kalau 32 juta ton ditambah 10%, berarti 3,2 juta ton. Kita akan jadi eksportir beras ke banyak negara. Apa modalnya combine harvester Pak Budi? Juga OJK. 2 adalah dryer. 3 adalah RMU, rice milling unit. Saya keliling ke tempat pengolahan beras. Pada dasarnya beras-beras kita kualitas premium. Saya ulangi, pada dasarnya beras-beras kita kualitas premium. Kenapa kemudian jadi medium? Karena tidak ada dryernya. Pengeringannya tidak maksimal, sehingga kandungan airnya tinggi. Kalau kandungan airnya tinggi, masuk kemudian pemrosesan, pengolahan juga tidak menggunakan RMU, pakai serat, akhirnya brokernya tinggi. Yang mestinya ini bisa premium, akhirnya medium. Mohon izin, saya kemudian seringkali menyampaikan ada produk tertentu yang bisa mendapatkan grace period sawit, Pak Budi. Kenapa kemudian pekebun sawit bisa dapat grace period 4 tahun? Yang namanya gapotan, para gapotan, mereka bukan ingin dikasih, mereka bukan ingin hibah, mereka mau mencicil, tapi ada tanggungan kur, Pak Arif. Kalau sekarang ini ada combine harvester, ada dryer, ada RMU, lalu mereka dikasih kur dengan grace period 4 tahun, selesai mereka nyicil kurnya, mereka akan masuk pada cicilan seperti cicilan grace periodnya sawit. Sebetulnya tidak ada ancaman krisis pangan di Indonesia kalau kita ini sudah tahu jalannya. Pak Arif, saya keliling mereka, Bu, kita ini bukan mau hibah, bukan mau dikasih, kita mau hutan, cuma kita ini masih punya kur. Coba kalau sekarang mereka itu dapat kur tapi grace period 4 tahun seperti sawit. Selesai kur ini, mereka akan masuk pada proses pencicilan dari seluruh alsintan. Dia sudah mendapatkan tambahan income, alsintannya belum mencicil karena grace period. Kenapa grace period? Karena dia masih punya tanggungan kur. Menurut saya kok sesederhana itu. Yang kita butuhkan apa? Political will, political commitment, bahwa di depan mata kita punya potensi meningkatkan produksi pangan kita, terutama padi, itu 10% dari yang sekarang ini loss. Nah, tadi pagi saya mohon maaf tadi telat karena baru landing masuk di sini. Saya minta waktu diskusi dengan Dubes Saudi, Dubes RI yang ada di Saudi dan tim ekonominya. Karena beras kita belum masuk ke sana. Kaget saya. Loh, saya lihat kok merek ini ada 2 merek yang saya sebut. Bu, mereknya merek
Kaget nggak? Baru nanti bulan Januari 2023, insya Allah antara karungnya dengan isinya sama-sama dari Indonesia. Pada posisi seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua peluang-peluang yang terbuka lebar bagi kita semua untuk menyiapkan ekspor berbagai komoditas hortikultur. Kalau kita itu mau lihat jagung se-Indonesia, produksi nomor 1 ya Jawa Timur. Bawa nama Gorontalo tidak apa-apa, tapi produksi tertinggi jagung juga Jawa Timur. Kita juga melihat sektor hortikultur yang lain, macam-macam. Manggis tertinggi juga Jawa Timur. Pisang. Orang menganggap kalau pisang tertinggi dari Lampung, tidak. Total nasional 8 juta ton. Dari 8 juta ton, 2,8 juta ton dari Jawa Timur. Tapi trading house-nya ada di Lampung. Saya sudah ketemu off-taker yang menjadi trading house pisang yang ada di Lampung. Dan seterusnya. Apa yang sebetulnya kita butuhkan? Mari kita petakan kembali. Di Hari Pangan Sedunia ini, kita petakan bagaimana sekarang ini Cavendish ditanam di mana, ketemu off-taker. Lalu di mana ketemu off-taker lagi. Lalu di mana ada kur yang butuh yarnen. Satu, Pak Wakil Bupati Malang, Pameleng itu saya harus membuktikan dulu ke Kepala OJK. Waktu itu saya cek Bapak, saya bilang ini top apel ini, marketnya top, off-takernya siap. Tapi tidak mungkin kalau ini hari ini kur bulan depan membayar, tidak mungkin kalau tidak ada grass period atau yarnen. Pameleng dapat. Setelah Pameleng yang di Singosari Malang dapat, saya kontak Bupati Oni Ngawi. Saya bilang, Mas Oni, itu ada alpukat kendil, tolong diajukan supaya juga dapat yarnen. Satu-satu Bapak Ibu semua yang saya hormati. Lepas itu orang, saya tunjukkan ke Pak Presiden, Bapak, ini katanya gluten free, Bapak ini katanya low kalori, Bapak ini katanya low karbo. Kok ada makanan gluten free, low kalori, low karbo? Berarti ini kan makanan masa depan. Beliau tahu lagi, saya tunjukkan lagi foto-foto saya. Lalu beliau berkenan tindak Madiun bulan Agustus 2021. Setelah Pak Presiden tahu, baru kemudian bisa yarnen. Karena masa tanam orang itu 18 bulan. 18 bulan itu masih kecil, masih antara 3 kiloan. Nah, pada posisi seperti ini, pangapunten kalau saya mengatur di forum ini, karena banyak pengambil kebijakan yang memungkinkan kita bisa melakukan pemetaan. Pangan kita luar biasa. Kalau tadi ada yang mendapatkan penghargaan karena diversifikasi pangan seperti Jombang, ada yang ketahanan pangan, ada yang urban farming dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan di Jawa Timur ini masyarakatnya luar biasa. Dikasih stimulan kecil, itu bisa memberikan resonansi yang luar biasa. Apalagi kalau ada skema-skema grass period kembali tarif. Kalau mereka dikasih grass period seperti sawit 4 tahun, jadi itu bagaimana mereka mobil harvesternya siap. Kalau mereka panen dengan harvester, maka loss yang 10% itu bisa diturunkan 0. Kalau mereka punya dryer, kandungan airnya kecil, maka kalau kemudian diproses melalui RMU, jadilah premium. Kita bisa melihat selisih harganya dari medium ke premium. Itu berarti kesejahteraan petani itu di depan mata. Itu berarti
kita tetap membangun komitmen dan kita melakukan kerja-kerja secara terukur, Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang oleh Ibu Kristalina Managing Director bilang, hari ini dunia suram, 23 gelap, tetapi Indonesia tetap terang di antara gelapnya ekonomi negara-negara di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kekuatan dan semangat kita untuk menata sektor pangan kita lebih produktif lagi, lebih baik lagi, lebih memberikan nilai tambah dan seterusnya. Tentu saya menyampaikan terima kasih support partnership dari semua elemen strategis di Jawa Timur. Saya lihat Pak Pangdam Kelele untuk pekarangan pangan lestari PPL. Jadi pekarangan pangan lestari Kelele, jangan ada lahan yang dibiarkan idle. Pola-pola ini dilakukan oleh para bupati wali kota dan semangat para gapotan petani-petani yang luar biasa. Kalau nanti ada support program KUR dengan grace period, Pak Budi Hartono subhanallah akan menjadi lebih cerah, lebih terang dan lebih berpengharapan. Kata Pak Budi, mimpi apa saya sore ini? Matur nuwun semuanya. Alhamdulillah saya ini di luar konteks, saya ini paling sering diajak melepas ekspor. Saya hanya melihat bahwa ini perluasan pasar penting. Dan tadi di acara Trade Expo Indonesia 2022 yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, ada eksportir apa, 12 eksportir kategori apa yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Perdagangan, dan 2 provinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi, satu adalah Jawa Timur. Terima kasih seluruh partnership kerjasama, semua sinergi ini insya Allah akan memberikan hal terbaik yang juga akan memberikan kebaikan bagi seluruh peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Terima